Tes, bukan tes. maghfiratan aidrikani Allah, karena aku takut kalau aku berbuat keburukan atau keburukan itu mengkontaminasi diriku. Alasannya apa? Hukum asal manusia tempat salah dan dosa. Kullu bani Adam khata, itu hukum asal. Setiap manusia pasti bikin dosa, nggak ada orang yang maksum. Kecuali Nabi Rasul yang Allah maksumkan. Selain mereka tidak ada yang maksum, walaupun namanya si maksum. Ya, jadi jangan suka maksum kita nih. Kalian semua kudatangkan manusia-manusia baru yang berbuat dosa mereka. Iblis saja keluar cek mata dia. Kecoh lah bahasa kita. Dulu semua Adam yang tergoda karena rayuan saya juga justru sempurnanya di situ. Aku menciptakan tidak berbuat salah. Berbuat salah. Orang berdoanya itu seorang hamba yang beriman pasti berbuat
Tes, tes. Halo, halo. Belum minta panjang umur, ada doa 200 takut 200 kata dia. Berarti kan nggak jelas panjangnya berapa, betul? Bukan begitu, tetanggaan ya, umur 80 dituntun. Yang 85 didorong di kursi roda, 200 diseret, betul harusnya. Orang takut umur panjang sebenarnya, cuma sekedar minta doang. Kita tuh begitu loh. Ya minta sorga, ditanya sorga gimana nggak pernah tahu. Aduh saya nggak paham ya. Sorga seperti apa saya nggak paham. Ya Masya Allah. Cuma minta doang, takut dari neraka, nggak pernah tahu neraka kayak gimana. Kita kayak begitu tuh. Makanya Syekh Salim Al-Hilali ketika beliau menerjemahkan penafsiran tentang tazkiyatun nufus dalam kitabnya itu bagus banget menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan orang. Karena kalau nggak dijelaskan sama ulama, kita cuma nyampe ini, anak bukan ulama, ada ulama yang berhak berfatwa. Kita cuma menyampaikan kaulnya ulama. Selama yang disampaikan itu kalau Allah, kalau Rasul, ya kita sampaikan seperti itu. Karena kalau dibiarkan nanti manusia ini akan menganggap sesuatu baik atau buruk menurut dia. Ini zaman di mana manusia ini begitu kondisinya gitu loh. Walaupun dia pernah dengar yang namanya hidup ini kan harus beribadah, karena fungsi hidupnya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tu dalil dari dulu tuh. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Walaupun sekarang ada yang bilang katanya dalilnya alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Banyakan minum antimo nih dalilnya. Hati-hati jangan suka nyampein dalil kita nggak paham, ngeri ya. Ahsan kita jadi mustami, ahsan kita belajar, diangkat derajat kita insya Allah ya. Nah jamaah, ketika kita sudah paham hidup ini untuk beribadah, harusnya kita tahu ibadah yang kita lakukan itu informasinya kan langsung. Allah katakan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kalau bahasa Allah kan jelas ya. Allah tegas mengatakan bahwa telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajarkan cara beribadah. Nah, cara-cara ini yang dimaksudkan kabar baik. Makanya dulu para sahabat Nabi menangis ketika Rasul wafat. Bahkan selevel Umar pun kayak nggak nerima dengan wafatnya Rasul. Bukan mereka nggak nerima takdir, karena yang mereka pahami wujudnya Rasul, turunnya wahyu. Dan wahyu itu merupakan kebaikan buat mereka. Makanya Nabi suka sama Arab-Arab Baduy yang kelihatannya bodoh, karena mereka turun dalil. Wafatnya Rasul sedih, manusia kenapa sedih? Wahyu terhenti. Mereka orang alim kok. Mereka tahu sebelum kita dengar dari kajian-kajian sunnah, innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yaluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Duluan mereka dengar itu kok. Mereka yakin sekali takdir bisa dirubah, la tabdila li khalqillah. Mereka duluan dengar itu kok. Tak boleh kita bersuudzon sama para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Nabi yang mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian remehkan sahabat-sahabatku. Ya, ini sinyal akan ada masa di mana sejarah sahabatku dihilangkan dan terjadi ketika perang salib, betul? Sampai kita nggak mengerti cara hidupnya para sahabat karena nyaris dimusnahkan buku-bukunya.
Tapi hikmah di balik itu kita dekat sama ulama yang punya isnadnya ilmu, sanadnya ilmu. Walaupun tidak tertulis, tapi ulama warasatul anbiya. Tingkah lakunya seperti apa yang disyariatkan. Masya Allah. Kita kan kalau membayangin zaman Rasul kan kayaknya tuh orang pada miskin, rumahnya nggak pakai keramik, boro-boro granit, dekil, berdebu, begitu kan? Seakan-akan nggak layak ditiru zaman Rasul, jadul. Gitu. Padahal kita tahu toharoh dari mereka loh. Tahu al-qasdu fil fakri wal ghina dari mereka. Yang Nabi mengatakan sederhana sahabat-sahabat fil fakri wal ghina, dalam kondisi fakir maupun kaya, al-qasdu ya. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 273 ketika Allah mengatakan yahsabuhumul jahil aghniya'a minat ta'affuf. Dulu orang-orang kafir nggak ada yang menyangka kalau sahabat Nabi itu miskin. Semua menganggap kaya. Kenapa kaya? Karena nggak ada yang ta'affuf, nggak ada yang suka minta-minta. Bahkan mereka berpikir memberi. Bahkan nabinya langsung mengatakan tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Dulu begitu. Mereka tertanamkan sejak kecil ya untuk meletakkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bahkan mereka orang yang mendengar langsung dari Rasul, di mana Allah tabaraka wa taala, Allah jalla wa ala menjelaskan bahwa dzirwatus sanamihi al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama itu jihad. Tapi mereka enggak menerjemahkan jihad identik dengan berdarah-darah. Karena tawaran jihad yang paling utama Allah yang bilang langsung al-jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad di jalan Allah yang paling utama dengan hartamu, baru dengan jiwamu. Ini kan sinyal supaya sukses jadi orang tajir. Ayo taklukkan dunia. Jangan takut gagal dalam usaha. Masalahnya Tat, udah banyak modal yang kegulung Tat. Orang tua nyari sudah nggak percaya, apalagi mertua no. Saya udah kehabisan akal ya Tat. Usaha udah jalan semua, kayaknya Allah nggak pro sama saya Tat. Allah nggak pro. Buat apa ada ayat yang mengatakan ud'uni astajib lakum, minta langsung kan ku jawab. Udah Tat. Kalau namanya minta langsung mah sering Tat. Banyakan saya mau Ustaz, begitu dia. Teman tuaan dia. Dia bilang udah banyak minta ke Allah. Tapi kayaknya Allah nggak turutin Ustaz. Tadi kalau antum yang ngomong malahin Tat. Antum yang ngomong. Emang Allah beda-bedain umat? Apa umat manusia? Sama. La farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa, betul? Inna akramakum indallahi atqakum. Ulama Arab rujukannya kan Sahih Bukhari, buku terbaik setelah Quran, betul? Emang Imam Bukhari orang apa? Bukan orang Arab, namanya Muhammad bin Ismail bin Bardizbah, orang Rusia. Karena di Islam nggak dibedakan, yang membedakan ketakwaan kita kepada Allah. Iya, paham Tat. Cuma anak udah sering doa Tat. Coba antum yang doain anak kali Tat. Ya karena dia minta doa, nanti kalau anak nggak doain masalah. Mendoain orang nggak boleh, diaminin nggak boleh, ntar Wahabi gitu lah. Itu kan orang dikit-dikit sekarang kan Wahabi, betul? Emang Wahabi, laki, kalau perempuan Wahumi. Ya lawan-lawan gitu aja deh, jangan tegang-tegang deh hidupnya, jadi asik gitu loh. Nanti mau didoain, mau Tat. Ya udah nah doain, nanti minta doa apa sih? Aneh minta doa kebahagiaan dunia dan akhirat Ustaz. Itu mah semua juga hafal, saya bilang doa sapu jagat tuh doain. Kita baca ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang didoain nyaut Tat, itu mah udah sering. Udah hafal itu mantap. Ada yang manjuran enggak? Dibilang minum puyer, minum obat manjuran. Ini doa nih.
Dari zaman dulu itu doa mustajab, enak aja. Kok ente yang baca nggak manjur? Berarti ente yang punya masalah sama Tuhan, bukan doanya yang salah. Masa orang motong bawang kepotong pisau yang diomelin gara-gara lo nih? Bukan begitu. Emang nggak bisa motong, jangan disalahin. Ya, ini bahaya. Orang suka gampang cari kambing hitam, yang diuntungkan kambing putih sama coklat, betul? Oh, hati-hati, bahaya ini. Ya, perlu berilmu, perlu. Hubungan Anda dengan Allah bagaimana? Makanya saya Salim tadi mengatakan ada tingkatan dalam ketakwaan. Ada, saya sampaikan tadi ya di kajian di kafe ya. Emang sengaja saya belum habisin untuk kajian biar mama nyata terus. Saya sampaikan tadi bahwa ternyata memang ulama mengkritisi kita dan ini kabar baik. Ya. Karena boleh jadi kita berdoa kepada Tuhan yang sama dengan cara yang sama di tempat yang sama dan merujuk kepada guru yang sama, tapi hasilnya bisa beda. Yang pertama, qad ja'alallahu likulli syai'in qadran, mikdarnya beda-beda tiap orang. Atau memang doa yang kau panjatkan sampai kepada yang kau pinta. Walaupun Allah mengatakan yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Betul. Kata Allah, yang di langit yang di bumi tiap hari minta sama aku. Dan Allah tiap hari disibukkan dengan permintaan. Tapi Allah kasih. Cuma Allah hanya mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta langsung kan ku jawab. Tapi ni-nya jarang dibahas. Ini kan mufrad. Mengesahkan Allah. Ud'uni, berdoalah kepada aku sajanya dibahas gitu loh. Karena nanti banyak juga orang yang berdoa ke Allah, berdoa kepada yang lain juga. Itu masalah. Udah sering disampaikan sama ulama, berkah itu datang karena tauhid yang ditegakkan. Makanya di Undang-Undang Dasar dulu itu di alinea ketiga diingatkan tuh. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas dan seterusnya. Kita nggak bahas Undang-Undang Dasar lah. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dia yakin sekali kemerdekaan itu berkah dari Allah, rahmat dari Allah. Dititipkan oleh orang-orang terdahulu Pancasila dengan sila yang pertama ketuhanan yang maha esa. Intinya mereka ingin menginfokan kepada kita bahwa pernah ada orang-orang yang mengesahkan Allah, yang mentauhidkan Allah. Sehingga ketika tauhid sudah tegak, lihat. Janji Allah sejak 14 abad yang lalu melalui Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattakau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Itu janji Allah loh, bukan kaleng-kaleng tuh. Orang kalau janji kita masih percaya, padahal kang bohong yang janji. Ini yang maha benar dan tak pernah berdusta. La yukallifullah, betul-betul Allah nggak mungkin membebani kita dengan yang kita nggak sanggup. Mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattakau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah janji barokat, bukan barokah, barokat, keberkahan yang banyak. Atas berkat rahmat Allah, kemerdekaan itu berkah. Allah percayakan negeri ini merdeka. Kenapa? Ada orang-orang yang layak diberikan kemerdekaan. Lawan dipertontonkan kok musuh kita semua orang kafir, betul? Dari yang namanya Portugis, dari yang namanya orang-orang Spanyol, orang-orang Belanda, orang Jepang, emang Islam? Kafir. Makanya orang-orang hebatnya pun timbul, tidak ada takut mati. Kita punya Pangeran Diponegoro, kita punya Tuanku Imam Bonjol, kita punya Sultan Hasanuddin, dan banyak pejuang-pejuang lain yang kita nggak bisa sebutkan pada saat ini. Apalagi yang baru-baru pas Belanda tuh. Kemerdekaan, oh kita bangga punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita bangga punya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita bangga punya Hasan yang memang terkesan mereka membuat ormas
yang saat itu dibutuhkan. Berdirilah Nahdlatul Ulama, berdirilah Muhammadiyah. Untuk apa? Melawan Belanda saat itu. Bukan aliran baru, itu ormas. Karena ulama-ulama ini juga tahu ayat yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Tahuan mereka ketimbang kita. Pengikutnya tidak kemarinya. Kita bangga ada Ahasan itu. Masya Allah. Mendirikan Persis, betul? Itu ormas. Tujuannya apa? Untuk mepet Bung Karno supaya jangan terpincut sama yang namanya Partai Komunis. Itu kan semua usaha. Alat bantu isim Allah, betul? Terbukti kok setelah Belanda kabur, kalah. Terbukti kok setelah memang musuh-musuhnya hilang. Enggak ada mereka mendirikan negara NU, negara Muhammadiyah, negara Persis, enggak. Tetap Indonesia. Kita yang enggak paham sejarah mereka. Mereka juga makhluk-makhluk mulia yang Allah ciptakan di Indonesia ini untuk mencari pahala. Karena hukum asalnya bertazawad juga seperti kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian sebaik-baik bekal takwa kita kepada Allah. Dan itu yang membuat mata dunia terbelalak. Bambu runcing bisa ngusir penjajah. Bambu runcing bisa ngusir penjajah. Lah sekarang senjata canggih kok gandeng penjajah gitu loh. Wah ini ada yang salah nih, nggak bisa. Ayo buktikan cinta kita pada negeri ini. Mumpung masih baru nih. Orang hiporia tentang kemerdekaan negeri ini, betul? Ayo, negeri ini butuh masyarakat yang berpikir memberi bukan mengambil. Negeri ini butuh generasi robbani. Negeri ini butuh penyebab-penyebab datangnya rahmat Allah. Lihat tentu menegakkan tauhid. Bukan mengekspos manusia yang megang remote langit gitu loh. Akan dukun-dukun yang punya akun di Facebook, di Twitter atau di mana. Khalas ya akhi, takutlah kepada Allah. Ana agna syurakai anisyirki. Aku ini sekutu kata Allah yang siap diajak kerjasama. Tapi paling benci kalau disekutui. Ana agna syurakai anisyirki. Man amil amalan asraka bi ghairi ma itartu syirkahu. Maka kalau ada orang yang bersekutu denganku, bersekutu dengan yang lain, kan ku tinggalkan dia dan perbuatannya. Khalas. Akhirnya yang ada istidraj. Merasa benar salah menurut dia. Ya, ini bahaya nih. Ya, ayo anak bangsa jangan kurangin cinta kita sama negeri kita ini. Kalau memang antum gak bisa merubah dengan tangan karena mudaratnya lebih besar, jangan paksakan. Nggak usah ngiring masa buat mendemo, mencaci maki, udah Islam nggak kenal itu sudah. Menghujat, khalas ya akhi. Kalau tanganmu tak bisa merubah nggak apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum. Rubah dengan lisan, ajak orang berbuat kebaikan. Tapi kalau lidahmu pun tak layak didengar, kata-kata yang kau rangkai pun jangan kecewa. Ya, yakni doakan mereka. Maka dikatakan la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Anda kecewa sama pemimpin, bukan dihujat, doain. Tanya sama diri kita ya, dari pagi sampai sekarang nih pas kajian kita di Masjid Al-Ikhlas nih, ada gak yang doain pemimpin? Jujur aja gitu. Pengen ada satu perubahan, doain ogah. Pegel sama Pak RT malah digibah. Pegel sama Pak RW habis diomongin Pak RW. Sama lurah, sama camat, sama bupati, wali kota, sampai presiden kita goreng habis sama kulit kita. Tidak ada perubahan. Kalau Anda mengaku sebagai umat Muhammad, sempurna syariat ini. Itu ayat-ayat terakhir di hayat Rasul ketika haji wada itu bukan main-main loh. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Itu enggak main-main. Allah lah yang bilang langsung, sempurna sudah agama. Al-yawm, yawmnya pakai alif lam, harinya jelas haji wada. Pada hari ini, maka terjemahannya seperti itu. Akmaltu lakum dinakum, sempurnakan bagimu agama. Allah yang bilang langsung, agama sudah sempurna. Tolong jangan ditambah kurang. Ya. Karena sempurna yang punya agama bilang begitu. Walaupun fitnah di akhir zaman kata Nabi,
agama akan dihiasi dengan ghulu dan taksir. Orang yang berlebih-lebihan, orang yang mengurang-urangi. Ya kadang-kadang kalau kita bilangin malah pakai logika. Pak, ini jangan dikerjain Pak, ini agama. Kalau agama harus ada perintah Allahnya dan contoh Rasul. Ya, kalau nggak ada walaupun kelihatan bagus jangan. Tapi kata guru saya bagus ya. Kata guru situ. Cuma kan Allah nggak ngomong di Quran. Nabi juga nggak berkata dalam hadis-hadisnya kan. Ya memang sih Tat, cuma ini bagus loh Tat. Kata guru saya begitu. Iya paham. Cuma ini agama. Rukunnya itu ikhlas untuk Allah, itu bahasa Rasul. Kalau pengen lihat di lapangan contoh sahabat. Karena agama sempurna. Law kana khairan la sabaquna ilai. Kalau baik yang kau lakukan, sahabat pasti sudah melakukan. Sahabat nggak ada yang ngerjain. Iya sih saya juga paham, Tat. Cuma bagus Ustaz. Lama-lama kalau kita tekan, lama-lama dia ngomong gini aja deh Ustaz. Kita Rasul-Rasul. Ini yang begini nih yang bahaya. Jangan. Ini yang mendatangkan mudarat. Hei, kau tercipta bukan untuk diazab. Tapi kalau sampai kau diazab, kan ada pemelencengan. Itu Allah tuh nggak nyiptain Nabi Yunus ditelan ikan. Kalau sampai ditelan ikan pasti ada salah yang diperbuat. Makanya Yunus nggak pernah ngatur Tuhan. Kalau kita di posisi Yunus, standar kita doanya gimana kira-kira? Kalau kita di posisi Nabi Yunus, ini kan Nabi Yunus kan ditelan ikan tuh. Kita ini jadi Yunus nih umpama. Kira-kira apa gitu loh? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan, pasti begitu dong. Allahumma akhrijni min batnil hut, gitu ya. Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Tuh, makanya kita bukan Yunus. Yunus bilang apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya apa? Keluarkan aku dari perut ikan? Bukan. Itu istighfar. Tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali engkau. Ini aku kuntu minadz zalimin, telah berbuat zolim. Dia beristighfar. Karena nggak mungkin Allah ciptakan saya di perut ikan kalau bukan karena kesalahan. Usluk masalikaha inna safina la tamsi alal yabas. Makanya jalan pada jalannya. Tuh lihat no perahu. Nggak pelabuhan kalau bukan pada jalurnya. Hidup kayak begitu kata Ibnu Qayyim. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kau tinggal di negeri yang subur, kok kayak ayam mati di lumbung. Ini negeri yang subur. Istilah saya nih kalau di beberapa saking suburnya nanam gitu ya. Subur. Kok nggak merasakan kenikmatan? Nah, ini dikaji nih, dibahas. Kenapa di negeri yang air, kok air mahal? No, di negeri Arab satu rumah pun kalau ditancapkan pipa keluar nggak ada lebih dalam minyak yang keluar, betul. Tapi nggak pernah orang susah air di negeri Arab tersebut. Satu pohon saya ngomong India Bangladesh itu yang Arab, saya ngobrol sama dia karena saya hobi pohonan. Ini perawatannya gimana nih bro? Bahasa kita gitu ya. Dia bilang ya tarik selang, setel setiap jam air. Perawatannya satu pohon bisa berapa? 30 real. Berapa juta pohon? 30 real perawatan satu hari itu. Nggak usah digituin, beli kacang hijau diangkat. So, dilihat jadi tobat. Subur nih negeri. Nggak usah direm, kok masih susah. Ini yang jangan dibiarkan gitu loh. Lawang tiap rumah punya ayam, beli daging bisa mahal. Lawang tiap komplek banyak buah-buahan, tetap aja ketika musim kita beli mahal, betul? Oh, ini ada yang salah nih. Nah, ada kabar baik. Apa sih yang membuat seperti itu Ustaz? Karena kalau bahasa Nabi itu, yakni sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Ini bahasa Rasul dalam riwayat Abi Daud. Kalian itu akan diliputi oleh kegelapan, kesulitan yang berkepanjangan sampai kalian kembali pada agama kalian.
terbaik buat kita. Kata Rasul, idza tabayatum bil inah wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Tuh kata Rasul. Artinya begini, karena masih pakai bahasa idza, zaman sahabat nggak ada yang ngerjain, berarti ini informasi kalau sampai dikerjain begitu, gitu ya. Dan sekarang dikerjain semua soalnya. Dulu memang zaman sahabat selesai. Bahkan kata Huzaifah ibnul Yaman itu kana nas yas'aluna rasulul khair wa kuntu as'alu anis syarri gitu. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Itu perkataan dari Huzaifah ibn Yaman. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah. Dulu kami tinggal zaman jahiliyah, wa fi syarrin, dalam keburukan. Padahal kalau tahu kondisi zaman jahiliyah, orang sekarang pengen kayak begitu. Babong homer bebas, nggak ada yang ngelarang. Zina bebas, satu laki bisa banyak. Perempuan-perempuan, gadis cukup meletakkan di rumahnya. Siapa boleh coba? Nanti anaknya lahir dulu begitu. Tangan dulu begitu. Riba rutinitas mereka. Khomer, masya Allah. Betul-betul buat mereka tuh maksiat itu ajib lah kalau orang sekarang bilang. Ya. Tapi kata Huzaifah, wa fi syarrin, kami buruk. Karena walaupun kesannya nikmat tapi buruk kami. Wa ja'ana Allah bihadzal khair, Allah datangkan al khair. Nah, ulama menafsirkan kata al khair ini al Islam. Wa ja'ana Allah bil Islam. Wa ja'ana Allah bihadzal khair. Hal ba'da hadzal khair min syar. Apakah setelah kebaikan ini, Islam ini yang kau bawa kepada kami, nanti lagi keburukan? Kata Nabi, akan datang keburukan, terjadi fitnah, wafatnya Rasul, khalifah para sahabat, mulai terjadi pemberontakan zaman Abu Bakar, betul? Nah, orang nggak bayar zakat, Abu Bakar bunuh, karena syarat sah zakat ini Muslim. Kalau udah nggak mau berarti bukan Muslim, itu khalifah. Oh nggak main-main tuh, ya, masya Allah. Kemudian Umar juga begitu. Zaman Abu Bakar, Musailamah al-Kadzab itu tampil di situ. Nanti akan ada cerita tentang Wahsy yang membunuh Wahsy lah yang membunuh Musailamah al-Kadzab. Nabi nggak mau menemui alasan itu. Mulai bunuh Abu Lu'lu'at Fairuz, betul. Kenapa? Karena memang di Madinah ada juga orang Yahudi, betul. Sekarang orang aneh, orang kafir ada di Nabawi. Orang kafir gitu ya, karena nama haramnya dulu biasa. Utsman pun dibunuh, Ali pun dibunuh, bahkan Utsman sama Ali nggak tanggung-tanggung, dibunuhnya sama orang Islam, bahkan para penghafal Quran. Itu Ibnu Muljam, penghafal Quran, Ali dibacok dengan sekian bacokan, Ali tersungkur, dia pegang Quran. Ali, inil hukmu illa lillah, hukum ini bukan milikmu tapi milik Allah. Ali, faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ali, orang yang tak berhukum dengan Allah kafir. Ali kan sama orang Islam. Dahsyat kan? Iya. Datang keburukan kata Rasul. Huzaifah tanya lagi, hal ba'da dzalika sar min khair? Apa setelah keburukan tersebut datang kebaikan? Nah. Datang lagi. Tapi walakin fihi dukhan. Tapi datang kebaikan berikutnya ada asap. Kita lewat pegunungan-pegunungan yang dingin, ada kabut. Asap itu, dukhan itu, kabut itu apa? Sampai kebaikan kok remeng. Kata Nabi, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna. Nanti akan datang satu kaum yang sunnah bukan dengan sunnahku, dan
yang bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Itu tapi hati mengingkar. Mulai berubah fungsi dah. Azan berubah fungsinya udah bukan buat sholat lagi, macam-macam. Sampai jam 9 ada yang ajan kita bingung. Nah, ada yang ajan apa lagi nih? Oh, ngiring orang haji. Macam-macam tuh. Ada yang begini, ada yang begitu. Pernah dengar sih ini lantunannya sama. Ibadah sunnah berjamaah. Sementara zaman Nabi ibadah sunnah berjamaah itu sholat tarawih. Tidak ada yang lain. Sahabat nggak melakukan. Kalau melakukan pasti sudah dilakukan sama mereka. Laukana khairan la sabaquna ilaihi, betul? Dan nanti banyak lainnya. Yastanuna bi ghairi sunnati. Nah, Nabi mengatakan penyebab keburukan tersebut kalau dikumpulkan bisa kita hilangkan. Ya, pada hadis tadi, idza hei sahabatku, kalau tabayatum, kalian nanti berjual dengan jual yang paling ringan, baiul inah. Rendah. Ini baiul inah. Kita beli motor kredit belum lunas, STNK udah keliling, betul. Nggak usah angkat tangan. Ya. Kita anggap lumrah dan biasa itu. Tabayatum bil inah. Bukan cuma itu. Sekarang mah terang-terangan tadi. Nangis mah nangis kalau malam minta ampun sama Allah. Riba. Bukan nggak nangis. Wong tawaf di Ka'bah rutin. Sholat di Maqam Ibrahim. Berdoa selesai sholat 2 rakaat nangis. Tapi tetap ATM-nya konvensional, betul. Bahkan nggak tanggung-tanggung wukuf di Arafah yang langit dirobek sama Allah, ngelihat langsung. Lihatlah umatku, lihatlah makhluk-makhluk yang kuciptakan. Mereka mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lihat, mereka mentauhidkanku. Allah sombong di hadapan para malaikat penghuni langit. Di saat itu orang dengan gampangnya menghalalkan riba. Taruh kata memang kita belum bisa bangga, belum bisa menghindari riba. Cuma jangan seneng gitu loh. Kayak kemarin kan masalah haji itu, visa itu kan susah, betul. Semua ngalamin. Ustadz habis dikejar-kejar orang. Pak, kok aneh nggak berangkat, Tat? Kata ya tahu, kenyang undang Allah. Saya bilang begitu. Ustadz disalahin. Setahu saya orang kalau diundang bertalbiyah labbaik Allah, bukan labbaik Ustadz, betul? Hubungan antum sama Allah gimana? Khalas kalau belum diundang rayit ya akhi. Jangan suuzon sama Allah. Yang diundang alhamdulillah. Travel mulai bernegosiasi karena Saudi mensyaratkan harus pakai kredit card, betul? Ya mau bilang apa? Darurat. Kalau udah begitu menangislah. Ini banyak yang bangga. Ini kalau nggak pakai gini udah nggak bakal bisa. Kredit card setan anda pakai. Atau orang kafir. Ini masalah. Wabki ala khatiatik, tangisi dosamu di masa lalu. Karena terpaksa nangis, karena senyum dengan dosa. Karena orang yang belum bisa menangisi dosanya akan mengulang kemaksiatan dia akan datang. Itu nggak main-main. Tabayatum bil ina, tabayatum bil ina. Kalian akan berjual beli dengan ina. Kalian nggak percaya ada Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Yang memusnahkan riba, memperbanyak yang halal sedekah. Gitu loh. Kalian nggak yakin? 87% Muslim di Indonesia. Kalau mau kompak mulai hari ini ambil uang dari bank konvensional, pindah ke syariah, selesai. Bilang sama non Muslim, lo gua N. Selesai. Cuma kita nggak yakin. Kita percayakan duit kita sama mereka. Tolong puterin, bagi berapa dah? Begitu kan? Ya jangan heran kalau pinjol di mana-mana.
Kalau judi online di mana-mana, bahkan mereka bisa menguasai kita dengan hal-hal yang betul-betul gara-gara kita semuanya. Terjadi. Jangan salahkan Tuhan kalau sudah begitu. Karena kau tercipta bukan buat diazab. Kalau terjadi azab, salah dirimu sendiri. Bukankah tampak kerusakan di muka bumi, ulah tanganmu. Jangan salahkan Tuhan, jangan. Akhadtum ajnabal baqar. Yang kedua, selain inah tadi, masalah riba. Akhadtum ajnabal baqar. Kamu nggak tahu, tiap tahun motong sapi, masih sapi. Nabi ngantain apa? Adnabal baqar. Ente kayak megang buntut sapi. Padahal di Arab nyaris nggak ada sapi loh. Yang ada onta sama kambing, kibas dan lain-lain. Ya, sapi ada cuma nggak sebanyak itu lah. Wallahu a'lam. Sapi kan lebih ke India sana. Ya. Akhadtum ajnabal baqar. Kalian pegang buntut sapi. Maksudnya apa? Tat nggak mudeng nanya makanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang berilmu kalau kamu nggak tahu. Biasakan kalau kita nggak paham, tanya sama yang berilmu. Jangan tanya sama yang mirip masalahnya. Akhirnya gibah yang ada. Ada teman punya masalah rumah tangga, bukan ngomong ke orang yang berilmu masalah rumah tangga, ngomong sama teman yang mirip masalahnya. Lu gede masalah. Kata temannya, lu ngapa mau kalau diasemin begitu? Diem merengut aja. Aduh gue pusing tau dah. Ngobrol dong, ngobrol. Ini masalah bini di rumah, aduh tau dah, pegel gue. Kata temannya, sama. Aneh mah lebih gibah ya. Mama juga sama no, kalau curhat sama temennya. Tahu gue pusing sama laki gue, ya Allah. Udah kayak yang bener dibilangin susah. Suruh ngaji semau dia. Ya susah. Ngomong sama yang mirip kata temennya. Itu mah belum seberapa. Laki gue nggak tahu kiblat. Gibah jadinya kan. Tuh kalau kita nggak hanya sama ahlul ilmi itu begitu tuh, nggak beres-beres urusan itu. Akhadtum ajnabal baqar. Kamu pegang buntut sapi. Kenapa mesti pegang buntut sapi? Hei, binatang paling bahlul di muka bumi ini ya sapi. Ini maaf nih yang Tuhan sapi. Emang binatang paling bahlul itu sapi. Sapi itu dibesarkan di kandang, dikasih makan sampai gede, dikawinin di kandang, beranak lagi di kandang lagi, keluar kandang nggak bisa balik ke kandang. Kalian megang buntut sapi maksudnya apa? Memilih seseorang yang mau diikuti atau mau kemana? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ikuti orang yang nggak berilmu. Sekarang ini kadang-kadang sosial media kan kacau banget. Paling bisa orang yang diangkat yang salah-salah buat abang gampang nyari duit pakai follow. Tadi jalannya nggak jelas. Kan kita sudah gampang hari gini nyari duit modal 2 jempol tak. Ini milenial banyak ntar dajjal nanti mau bersaing sama dajjal. Follow kayak sekarang. Ya dulu. Dajjal milenial nanti. Oh dajjal bini kita di tiang dalam rumah. Udah dajjal pencet kakinya pincang. Makanya pincang lah betul cacat. Tapi perempuan gemeter-gemeter nih. Dajjal gitu. Ikat-ikat kegoda dunia. Betul. Akhadtum ajnabal baqar, kamu pegang itu buntut sapi. Kamu pilih seseorang siapapun itu yang kau ikuti yang nggak tahu mau kemana. Padahal Nabi sudah mengatakan almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Kalau kamu pengen tahu bagaimana agama kamu 10 tahun yang akan datang, lihat teman kamu sekarang siapa. Kalau kamu pengen tahu masa depan kamu pun lihat teman kamu sekarang siapa. Jangan ngomong kebaikan lah kalau temannya aja yang nggak jelas. Ila kecuali Anda berdakwah ke mereka, beda bab nanti. Ya, beda hal. Ya, harus didakwahi, harus.
Tapi kalau teman dekat tergantung. Karena agamamu tergantung temanmu. Siapa temanmu? Bahkan Nabi mempertontonkan kata teman di hadapan para sahabat. Dalam dakwah Nabi harus mencopot gelar kerasulannya. Karena beliau pernah mengatakan begini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan bahwa "Lau kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan, takhadtu Abu Bakrin khalilan. Walakin sahibukum hadza khalilullah." Betul. Kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar ini kekasihku, kata Rasul. Padahal ada Aisyah, ada istri-istri yang adalah Abu Bakar, kekasihku. Ya, karena beliau yang tahu aku. Walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Nabi bisa mengatakan walakin rasulukum, walakin nabiyukum bisa. La walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini kekasih. Ini azimnya persahabatan. Dan itu nggak main-main. Makanya bersahabatlah dengan orang-orang saleh, dengan guru-guru kita. Bahkan Imam Syafi'i ketika memberikan syarat 6 hal untuk menuntut ilmu, di hal yang kelima beliau mengatakan wasohbatul ustadz, bertemanlah dengan guru. Jangan cuma kenal ustadz di masjid, di luar kenal, ngobrol. Kalau perlu touring bareng. Ya, kalau perlu reading bareng, biar ngeliat ustadz juga manusia, bercanda, bukan enggak, betul lah. Jadi sama tegang, menakutkan, aduh ustadz, begitu kan? Sahabat juga bercanda, Ali sama Rasul bercanda, lagi makan korma, Ali soktoin Rasul, makan korma, bijinya digeser ke Rasul, makan korma, bijinya digeser, ada yang nyaut, masya Allah, oh makan banyak Rasulullah katanya, enggak, Ali lebih banyak sama bijinya dimakan, sokto gak? Ya, agama jangan tegang-tegang amat, madu di sepatu baru warnanya putih diinjek lagi sombong lagi atau apalah gaya-gaya gitu. Bukan, itu bukan sombong, nggak masalah buat orang yang melakukan itu nikmat, karena uang yang kau pakai itu uang Allah, bukan uang ente. Yang Allah bakal sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Jangan kayak korun. Itu ini semua karena kepinganku, cerdasnya aku bekerja. Ya ilahi Robbi. Kalau cerdas bikin orang kaya, guru matematik tajir semua, betul?
Oh ini kan karena jam terbang saya kerja Ustaz. Saya 24 jam kerja Ustaz. Kalau jam kerja paling banyak, nokang warung kopi paling tajir. Hati-hati. Jangan salah tanggap. Ini semua rahmat Allah. Hada min fadli Rabbi. Sulaiman kan begitu. Liyabluwani ashkur am akfur. Diberikan agar aku bersyukur, berbuat kufur. Ini cuma ujian. Karena ada yang Allah peruntukkan dia jadi orang kaya, gemar bersedekah. Ada yang jadi orang miskin, rajin disedekahin. Terserah Allah, itu masih hanya Allah. Bahkan Nabi berani kok berdoa dengan doa yang orang sekarang takut ngaminin. Orang sekarang takut bilang amin sama doa Rasul. Doa Rasulnya gimana, Dat? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa khsurni ma'ajratal masakin. Itu kalau paham artinya Oga bilang amin. Saya terjemahin. Allahumma ahyini miskinan. Hidupkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Wa amitni miskinan. Wafatkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Wa khsurni ma'ajratal masakin. Bangkitkan aku bersama orang miskin. Semuanya gode kayak wayang, betul. Ya, karena nggak tahu yang dimaksud dengan doa Nabi tersebut. Miskin di hadapan Allah ya pastilah semuanya titipan. Kita mau sombong lah semua punya Allah, dititipin kok sombong. Jangan dong. Malu kita sama Allah. Allah bakal tanya, iya boleh. Koleksi mobil kalau emang kau butuh mobil. Koleksi motor kalau kau butuh motor. Nanti ada satu masa di mana yang kau pakai itu kursi roda, bukan mobil motormu tersebut. Silakan perbanyak perumahan yang kau bikin. Bangga dengan jumlah kamar yang kau miliki. Satu waktu di pojokan rumah sakit kau pilih satu kamar nanti. Silakan pakai kasur yang mewah dengan bulu angsa sebagai selimutnya, bed covernya. Waktu kau pakai selimut lurik milik rumah sakit nanti. Dan baju pun kain kafan, itu akan terjadi dan itu nggak lama lagi. Saya suka bercanda sama teman-teman sambil jalan di motor gitu. Ini kita udah bukan muda lagi, udah Ibnul Khamsin, udah 50 ke sono nih. Kalau ingat bahasa Nabi tadi, umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sama 70, umur 50 paling 2 kali pemilu lagi, betul? Kata yang 70, waduh, udah awet kalau begini. Semoga panjang umur semua insyaallah ya. Khairin nas man tala umru wa hasuna amal. Raditum bisa ridho dengan pekerjaan sampai lupa hidupmu bukan untuk kerja. Kalaupun kau kerja nyari uang untuk makan, tapi hidup ini bukan untuk makan, makan untuk hidup. Sekedar tiap tahun ketemu Ramadan masih rakus aja, heran. Kayak lambungnya gede gitu. Ajak orang makan, la yakulu ta'amak illa taqiyun. Kenapa? Kunyahannya zikir. Kunyahannya zikir. Apalagi yang kau berikan yang dibutuhkan. Jangankan manusia yang bertakwa, kelelawar saja, kelelawar. Kalau makan buah-buahan milik kita, kata Rasul, kita lihat bekas makanan kelelawar, kita nggak ngutuk, kita mengatakan alhamdulillah. Tiap gigitan kelelawar itu zikir. Masya Allah ya. Di Islam ini dahsyat sekali. Raditum bizar'i. Yang keempat, wa taraktumul jihad. Kau tinggalkan jihad. Hidupmu sudah ada perjuangan. Orientasimu cuma uang. Ngelihat orang kaya kayak ATM pengen digesrek aja, betul. Udah nggak berlaku lagi hadis yang mengatakan mayastagni yughnihillah wa mayasta'fif yu'iffahullah. Udah enggak berlaku itu hadis. Orang yang merasa cukup Allah bikin kaya dia. Orang yang bisa menjaga keburukan dari dirinya Allah akan jaga keburukan dari dirinya. Udah jarang kepake lagi. Ini orang kalau orang langsung punya ide. Kebetulan nih, ana lagi pengen bikin masjid. Ana lagi pengen bikin sekolah. Ana nanti bikin proposal. Heran ngeliat orang kayak ngeliat ATM, betul? Jangan. Buatlah sesuatu yang indah biar orang terpincut datang dengan sendirinya.
Tuhan saja bikin gunung yang kokoh, nggak perlu mengatakan lihat gunung kokoh. Orang juga tahu gunung kokoh menjulang. Tuhan saja menciptakan langit yang tak bertiang tinggi sekali. Langit nggak pernah ngomong, tapi semua orang tahu langit itu tinggi. Oh jelas, jelas. Ayo. Taraktumul jihad. Kamu sudah tinggalkan jihad. Hidupmu tak ada perjuangan. Coba lihat zaman dulu, bambu runcing ikut perang. Sekarang mau gotong royong pun alasannya nggak punya pacul. Kebayang tidak? Beda kita dengan orang dulu tuh beda sekali. Makanya ketika baru merdeka, swasembada beras kita langsung sedekah. Sekarang bukan cuma beras hasil bumi kita, minyak-minyakan, tambang kita, masya Allah. Apalagi nikel nih yang lagi ramai, betul? Belum lagi kuncian geotermal tuh panasnya bumi itu. Ya, di Kamojang saja itu, Kamojang, itu 3.500 tahun jatahnya itu. Belum lagi yang di Lahendong dan beberapa tempat lainnya. Masya Allah. Harusnya mendatangkan kehidupan, harusnya. Kok tidak, Ustaz? Karena sudah nggak ada lagi orang yang berpikir tentang jihad. Wa taraktumul jihad. Kalian tinggalkan jihad. 4 hal itu kalau kalian lakukan, kata Nabi apa? Sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarjila dinikum. Allah akan liputi kalian dengan kegelapan yang tak mungkin hilang kegelapan tersebut sampai kembali pada agama kalian. Momentumnya tepat. Mumpung ada kabar-kabar baik nih. Ayo kembali kepada Islam yang benar. Islam yang mana? Islam yang dibawa Rasul. Yang 14 abad yang lalu Islam sampai kiamat, sampai Dajjal dibunuh Nabi Isa pun Islam. Islam yang seperti itu. Bagaimana caranya? Duduk di majelis ilmu, dekat sama ulama, buka kitab. Bukan nggak boleh belajar dari YouTube, Google boleh. Cuma itu untuk apa? Sekedar khulasah, mulazamah silakan. Tapi kalau duduk di majelis ilmu beda. Ya, dekat langsung ulama. Duduk di taman-taman penyubur iman. Allah akan muliakan kita insya Allah. Ini kita sampai sahur ya. Itu aja dulu kali. Banyak hal yang bisa kita bahas nanti insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita masuk tanya jawab, Ana suka tanya-tanya nih buat pelajaran buat Ana sendiri gitu ya. Ini teman-teman jamaah yang Allah muliakan, ini ada gak yang datang ke Masjid Al-Ikhlas malam ini khusus datang, tempatnya jauh untuk kajian di luar MBI ya. Kalau teman-teman Baker sudah masuk kajiannya, masya Allah. Ada gak nih jamaah nih yang datang ke Masjid Al-Ikhlas paling jauh untuk kajian? Ada, foto. Lumajang. Wow. Ada yang lebih jauh dari Lumajang? Lamongan. Ada yang jauh lebih dari Lamongan? Apa? Apa katanya? Surabaya. Oh, lebih jauh Surabaya. Hah? Waduh, Lamongan ini. Sama Surabaya jauh mana? Ini paling jauh Pak ya? Berarti beliau yang paling jauh. Ada antum? Sumenep. Datang buat kajian. Ayo yang lawan Sumenep tuh ada. Bro, ini Sumenep nih kita ganti ongkosnya. Bahan bakarnya nanti ya. Antum diganti ongkosnya sama panitia nanti nih. Ini yang datang pada hari ini bawa keluarga paling banyak. Berapa antum? Hah? Anak istri? Oh cuma berapa orang? 4 orang? Pakai motor? Oh pakai motor. Isi pakai. 4. Ada yang lebih dari 4? Antum berapa? Sama sama dia. Ada yang lebih dari 4? Antum berapa? 5. Antum? 6. Ada yang lebih dari 6? Ada 6 paling banyak. Antum berapa? 8. Siapa aja tuh Pak? Anak 5. Ini nggak ada lagi 8 paling banyak ya? Ini yang 8 kasih ongkos sama jajan bro.
Loh, kita kebagian pahalanya loh. Tapi pada hari ini ada gak yang usianya paling tua datang buat kajian? Orang laki, berapa usia paling tua? Berapa? Berapa Pak? 71. 71. Berapa? 80 paling tua nih orang bapak laki ya. Kalau yang perempuan paling tua berapa? Berapa? 77 wis paling tua tuh. 77. Bro, yang paling tua ini bapak-bapak sama ibu-ibu, kita kasih emas. Kasih emas. Saya menghargai beliau. Kenapa? Oh, yang 80, 70 itu gagal berarti itu. Nah, suka terlambat angkat tangannya. Iya, tua ya, pelan-pelan. Ya, ini kita bangga loh. Ya, punya orang-orang tua yang di usia beliau masih duduk. Pak, doakan kami yang muda-muda Pak ya, biar semangat dalam belajar, istiqomah, menjadi anak-anak bangsa yang berpikir memberi ke negeri ini insya Allah ya. Berikan penghargaan, kasih emas beliau, bukan cuma medali emas buat perlombaan doang. Beliau lebih berhak untuk mendapatkan itu ya, karena Allah muliakan. Dua. Nanti antum yang kasih nanti ya panitia. Ini ada logam emas, kasih mereka, manfaat insya Allah. Yang perempuan satu, yang laki satu nanti. Anaknya jangan didol ya, ini biar kenang-kenangan dari usaha kita. Udah hadiah mulu nih lagi nih ya. Kita baca nih soalnya nih. Kalau soal bagus, panitia siapin hadiah nih. Bismillah. Semoga Allah melancarkan urusan Ustaz. Amin, amin insyaallah. Ustaz, apa nasihat untuk kita khususnya para pemuda agar terhindar dari fitnah syubhat dan syahwat dan fitnah lainnya? Zuwat, nikah, betul. Antum nikah, ngomong terfitnah dengan fitnah syahwat, nikah, selesai. Ya, antum mau nungguin Dajjal turun baru nikah gitu loh. Nikah ya. Antum sudah layak nikah berarti. Antum belum mampu, ngomong sama panitia, kita cariin modal buat zuat. Asal betul-betul siap untuk nikah. Nikah itu juga bukan cuma yuridul afaf, menghindari zina saja itu efeknya. Tapi nikah itu mukassirum bil umam yaumil qiyamah, memperbanyak umat Muhammad. Makanya nikah itu misaqan ghaliza, ikatan antara kita dengan Allah. Jangan nikah malah menambah kezaliman. Jangan. Kalau sudah mampu nikah. Kalau antum mampu nikah, wallahi antum mampu nikah. Antum bilang nggak mampu karena nggak bisa mahar, antum bilang hari ini asal antum mau nikah pekan ini, anak kasih kambing 2 buat antum. Nikah. Itu nikah solusi paling baik. Ya, bahkan Abdullah bin Abbas pernah dengar? Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Siapa? Anaknya Abbas, betul ya? Aku tahu umurku 10 hari lagi, yang akan kulakukan adalah nikah. Udah ya, jangan suka ngejomblo. Ya, nikah itu paling bagus, masya Allah. Itu penghindaran. Kita nggak mampu puasa. Saya dan istri berasal dari luar Jawa. Ibu saya sudah berumur 63, tinggal sendiri dan dia senang dengan kesendiriannya karena bisa banyak membaca Quran dan lainnya. Apakah saya harus pulang menemani ibu saya karena saya merasa sulit berbakti kepadanya kalau keadaan jauh? Allahu a'lam. Antum yang lebih tahu masalah antum. Ya, sekarang zaman canggih kok. Kalau memang kita nggak mampu datang, kita bisa video call, bisa kontak-kontakan gitu lah. Apalagi orang laki ya, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun jabatan kamu di perusahaan, tolong jangan pernah nomor 2kan orang tua kita. Kalau perlu telinga ini yang pertama kita dengar setiap pagi itu jawaban waalaikumsalam ibu kita. Hargai mereka, itu pintu surga. Hasan al-Basri pernah menangis ketika ibunya wafat. Bukan tidak rela dengan takdir. Dia hanya bisa mengatakan bahwa tertutup pintu surgaku. Yang punya ibu, hubungi ibunya. Datengin kalau perlu tiap hari. Istri yang soleha akan mensupport suaminya untuk dekat dengan ibunya. Ya, Masya Allah. Bukan berarti jadi anak yang manja, tidak. Karena Pak,
Kita ini tua di mata anak, tua di mata istri, tetap anak kecil di mata orang tua kita. Tidurlah di paha ibu kita sekali-kali. Ma, Umi, balurlah anakmu dengan doa. Dia kangen kita gelendotan di pundaknya. Sekali-kalilah kita dandan yang rapi, sampai ibumu tanya, mau kemana nak? Sudah tampan kau, mau ketemu sama ibu. Jangan ketemu orang kita dandan, ketemu orang tua kita nggak dandan, jangan. Orang tua itu Masya Allah, Allah kaitkan dengan tauhid. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan, bukan khair, ihsan. Tidak ada orang tua berbuat baik. Doamu tidak terhalang dengan barzah. Masya Allah. Orang tua itu segalanya. Subhanallah. Aja lah. Kalau memang perlu orang tua datangin, tangannya cium, rasakan. Cium. Karena sebentar lagi mungkin daging bangkai yang kau cium dari mereka. Kalau sudah enggak ada, rugi. Air mata enggak membangkitkan mereka. Semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan saling mendoakannya. Doakan diri kita, keluarga. Masjid kita Al-Ikhlas. Semoga Allah selalu jaga untuk kajian-kajian untuk beriman dan semoga dijaga. Dan para pemimpinnya pun sama dijaga oleh Allah. Dan memberitahu cinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Doakan para pemimpinnya, semoga Allah selalu jaga dan berikan hidayah buat mereka semua, insyaallah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.